Viral, Yudi pemuda miskin menolong wanita hamil yang ditinggalkan suaminya di jalan tol. Tapi ketika sudah sembuh dan sehat, balasannya bikin syok. Ternyata. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen. Dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Yudi. Usianya masih muda, baru menginjak 24 tahun. Namun garis wajahnya menyimpan banyak kisah getir. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Orang tuanya meninggal ketika ia masih remaja, meninggalkan dirinya seorang diri di rumah bambu peninggalan keluarga. Sejak itu, Yudi tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, meski kehidupan seringkali menekannya. Sehari-harinya, Yudi bekerja sebagai tukang ngarit, mencari rumput untuk memberi makan beberapa ekor domba yang ia rawat. Domba itu bukanlah miliknya sepenuhnya. Ia hanya dititipi oleh seorang tetangga kaya yang mempercayakan hewan-hewan itu padanya. Sebagai imbalan, Yudi diperbolehkan memelihara seekor domba untuk dirinya sendiri. Meski hasilnya tak seberapa, pekerjaan itu membuatnya bisa bertahan hidup. Setiap pagi, Yudi berjalan dengan sabit kecil terselip di pinggang dan karung goni di bahunya. Ia melangkah melewati sawah, ladang, dan tepi hutan mencari rumput hijau segar. Panas terik matahari sering membakar kulitnya. Hujan deras membuat tubuhnya menggigil. Namun Yudi tidak pernah mengeluh. Seringkali ia duduk di pematang sawah, memandang langit biru sambil berkata lirih. Hidupku memang begini, tapi aku harus tetap kuat. Makanan sehari-harinya pun sangat sederhana. Nasi putih dengan lauk seadanya. Kadang hanya sambal, kadang garam, atau sesekali tempe yang ia beli di warung dekat rumah. Namun, meski serba kekurangan, Yudi selalu mensyukuri rezeki kecil yang ia dapatkan. Ia percaya, di balik kesulitan pasti ada jalan yang Tuhan sediakan. Di mata tetangga, Yudi dikenal sebagai pemuda baik hati. Ia sering membantu warga desa tanpa mengharapkan imbalan, entah itu membantu mengangkat panen, memperbaiki pagar, atau sekadar menemani anak-anak kecil yang bermain. Namun, tidak sedikit pula yang meremehkannya. Beberapa pemuda sebaya kerap mengejek. Ah, Yudi itu cuma tukang ngarit, masa depannya suram. Yudi hanya tersenyum, menahan sakit di hatinya, dan kembali sibuk dengan pekerjaannya. Malam hari, selepas memberi makan domba-dombanya, Yudi biasa duduk di beranda rumah kecilnya yang remang. Dari kejauhan, ia bisa melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip. Di sanalah ia sering berhayal, membayangkan suatu hari hidupnya bisa berubah. Ia ingin sekali memiliki pekerjaan yang lebih baik, bisa makan dengan layak, bahkan berharap memiliki keluarga yang hangat. Namun, mimpi itu sering ia simpan rapat-rapat, karena sadar ia hanyalah seorang pemuda miskin yang nyaris tak punya apa-apa. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Yudi berbeda, ketulusan hatinya. Ia tidak pernah iri melihat orang lain yang hidup lebih baik darinya. Justru ia bahagia jika bisa melihat orang lain tertawa. Dalam kesendiriannya, Yudi tumbuh sebagai sosok yang sabar, pekerja keras, dan selalu siap menolong siapapun yang membutuhkan. Hari-hari Yudi terus berjalan dalam kesederhanaan, tanpa ia tahu bahwa takdir besar sedang menunggunya. Bahwa di balik kehidupannya yang serba terbatas, Tuhan telah menyiapkan jalan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah pertemuan tak terduga akan segera datang, yang kelak membuat namanya dikenang bukan lagi sebagai tukang ngarit, melainkan sebagai seorang pahlawan bagi wanita penting, dan sekaligus awal dari kisah cintanya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Yudi baru saja pulang dari ladang setelah seharian penuh mencari rumput untuk dombanya. Tubuhnya terasa lelah. Baju lusuhnya basah oleh keringat, dan pundaknya pegal karena membawa ikatan rumput yang cukup besar. Namun, seperti biasa, wajahnya tetap terlihat tenang. Ia berjalan di sepanjang jalan setapak menuju desa, sambil sesekali berhenti untuk mengatur napas. Ketika hendak menyeberang menuju jalan besar yang tak jauh dari sana, telinganya menangkap sesuatu yang aneh. Suara lirih, seperti erangan kesakitan, terdengar samar di tepi jalan tol.
Yudi berhenti sejenak, mencoba memastikan. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika melihat seorang wanita tergeletak di sisi jalan, tak jauh dari semak belukar. Wanita itu tampak kesakitan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Perutnya yang besar membuat Yudi langsung menyadari bahwa ia sedang hamil tua. Nafasnya tersengal-sengal. Tangannya meremas tanah seperti berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. "Ya Tuhan!" bisik Yudi dengan wajah panik. Ia segera meletakkan ikatan rumput di bahu, lalu berlari menghampiri wanita itu. "Bu, ibu kenapa?" Yudi berjongkok di sampingnya, mencoba menahan kepanikan dalam suaranya. Wanita itu membuka mata dengan lemah, menatap Yudi seolah meminta pertolongan. "Tolong, saya mau melahirkan," katanya lirih sebelum kembali mengerang kesakitan. Mendengar itu, darah Yudi seakan berhenti mengalir. Ia tidak pernah sekalipun berurusan dengan hal seperti ini. Hidupnya hanya berkisar pada domba, rumput, dan ladang. Namun melihat kondisi wanita itu, Yudi tahu ia tak punya pilihan selain menolong. Dengan tergesa ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap ada kendaraan lewat. Jalan tol sore itu cukup lengang. Hanya beberapa mobil melintas dengan kecepatan tinggi. Mustahil baginya menghentikan mereka tanpa risiko bahaya. Yudi menelan ludah. Kebingungan mulai menyelimutinya. "Ibu, sabar ya. Saya akan cari bantuan," katanya, meski ia sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Wanita itu menggeliat menahan sakit. Suaranya makin lemah. "Tolong, jangan tinggalkan saya." Ucapan itu menusuk hati Yudi. Ia tidak tega melihat wanita itu berjuang seorang diri di pinggir jalan. Dengan cepat, ia mengangkat tubuh wanita itu ke pangkuannya. Meski berat dan tubuhnya sendiri penuh peluh, Yudi menguatkan diri. Ia tahu waktu sangat berharga. Sambil menggendong wanita itu, Yudi berlari menuju jalur keluar tol yang ia tahu tak jauh dari sana. Nafasnya memburu, kakinya terasa berat, tapi ia tidak berhenti. "Bertahanlah, Bu, sebentar lagi kita sampai," ucapnya. Mencoba menenangkan meski dalam hati ia diliputi rasa cemas. Akhirnya, Yudi sampai di dekat halte angkot. Dengan sisa tenaga, ia berteriak ke arah sopir angkot yang sedang menunggu penumpang. "Pak, tolong! Ini darurat. Bawa kami ke rumah sakit." Orang-orang sekitar yang melihat pun terkejut. Beberapa penumpang ikut panik. Ada yang berusaha membantu membuka pintu angkot agar Yudi bisa masuk membawa wanita itu. Wanita itu semakin lemah. Matanya setengah terpejam. Tubuhnya nyaris tak berdaya di pelukan Yudi. Dalam hati Yudi hanya bisa berdoa. "Ya Allah, selamatkan dia dan bayinya. Jangan biarkan mereka pergi sebelum sempat mendapat pertolongan." Hari itu, di tepi jalan tol yang panas dan ramai, kehidupan Yudi mulai berubah tanpa ia sadari. Pertemuan tak terduga dengan wanita asing yang sedang berjuang antara hidup dan mati itu akan menjadi awal dari takdir besar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Tubuh Yudi terasa nyaris remuk ketika harus menahan beban wanita hamil itu di gendongannya. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran, namun ia tak memedulikan rasa lelah. Yang ada di kepalanya hanya satu, wanita ini harus segera sampai ke rumah sakit sebelum terlambat. Ketika tiba di pinggir jalan raya, Yudi segera menengok kanan kiri, berharap ada kendaraan yang bisa berhenti. Mobil-mobil melintas dengan kecepatan tinggi, kebanyakan enggan memperlambat laju meski melihat seorang pemuda membawa wanita yang tampak kritis. Rasa panik makin menyesakkan dada Yudi. Akhirnya, dari kejauhan tampak sebuah angkot yang berjalan agak pelan, hendak mencari penumpang. Dengan sisa tenaga, Yudi berlari ke tengah jalan sambil melambaikan tangan. Sopir angkot terkejut, membunyikan klakson keras-keras. "Gila kamu, Nak? Mau mati?" teriak sopir itu begitu angkot berhenti mendadak di hadapan Yudi. Yudi tidak menjawab. Ia hanya mendekat dengan wajah penuh keringat dan suara bergetar. "Pak, tolong! Ini darurat. Perempuan ini mau melahirkan. Nyawanya bisa terancam kalau tidak segera ke rumah sakit." Sopir angkot sempat terdiam, lalu melirik wanita yang terkulai di gendongan Yudi. Wanita itu meringis kesakitan. Nafasnya terengah. Melihat kondisi tersebut,
Wajah sopir berubah pucat. Ya Allah, cepat naik, cepat. Katanya tergesa membuka pintu. Namun ketika Yudi hendak masuk, beberapa penumpang yang sudah duduk di dalam tampak ragu. Jangan di sini, nanti merepotkan. Cari ambulans saja. Seru seorang bapak paruh baya. Betul, kalau lahir di jalan bagaimana? Bisa bahaya buat kita semua. Timpal seorang ibu yang ketakutan. Yudi menoleh ke mereka dengan tatapan tajam. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Kalau kalian jadi dia, apa kalian mau dibiarkan mati di pinggir jalan? Saya mohon, ini masalah nyawa. Kalau kalian tidak rela, biar saya bayar ongkos semua kursi yang ada. Suaranya lantang, meski jelas ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Kata-kata Yudi membuat suasana hening sesaat. Sopir angkot menghela napas panjang, lalu berseru. Sudahlah, jangan banyak protes. Ini urusan darurat. Kalau kalian takut, turun saja. Tapi saya akan antar mereka ke rumah sakit sekarang juga. Beberapa penumpang terdiam. Ada yang bergumam tak setuju, namun tidak ada yang benar-benar turun. Akhirnya Yudi masuk dengan hati-hati, meletakkan wanita itu di kursi panjang. Tangannya terus menggenggam erat tangan sang wanita yang berkeringat dingin. Bu, tahan sebentar lagi ya. Kita sudah di jalan, ucap Yudi pelan. Mencoba menenangkan meski wajahnya sendiri tegang. Sepanjang perjalanan, Yudi tak henti-hentinya meminta sopir untuk melajukan kendaraan secepat mungkin. Angkot itu melaju menembus keramaian, melintasi lampu merah, bahkan beberapa kali hampir menabrak kendaraan lain. Klakson bersahut-sahutan. Orang-orang melirik heran ketika melihat pemandangan tak biasa di dalam angkot itu. Sementara itu, wanita itu mulai mengerang lebih keras. Nafasnya pendek-pendek. Matanya berkaca-kaca menahan sakit. Saya tidak kuat lagi, bisiknya dengan lemah. Bertahan, Bu. Sedikit lagi. Sebentar lagi kita sampai. Tolong jangan menyerah. Ujar Yudi sambil menggenggam tangannya erat. Dalam hati ia terus berdoa. Ya Allah, tolonglah, selamatkan ibu ini dan bayinya. Sopir angkot berulang kali menoleh ke spion. Wajahnya tegang. Nak, rumah sakit mana yang terdekat? Kalau terlambat, bisa gawat. Ke rumah sakit umum, Pak. Jangan pikirkan ongkosnya. Nanti saya yang tanggung semuanya. Jawab Yudi tanpa ragu. Padahal ia sendiri tahu isi kantongnya hanya cukup untuk makan sehari. Penumpang lain hanya bisa saling pandang, antara kasihan dan cemas. Beberapa mulai ikut mendoakan dalam hati. Situasi berubah sunyi, hanya terdengar suara deru mesin dan erangan kesakitan dari wanita itu. Setelah menempuh perjalanan yang terasa sangat panjang, akhirnya gedung rumah sakit mulai terlihat di depan mata. Yudi merasa lega, namun ketegangannya belum benar-benar reda. Ia tahu perjuangan mereka baru saja dimulai, dan keputusan nekatnya membawa wanita itu ke angkot hanyalah langkah pertama dalam upaya penyelamatan nyawa. Roda angkot berhenti mendadak di depan rumah sakit. Dengan tergesa, Yudi menggendong tubuh wanita yang semakin lemah itu keluar dari pintu. Nafasnya terengah, peluh membasahi wajah dan bajunya, tapi ia tidak peduli. Beberapa orang di halaman rumah sakit terkejut melihat seorang pemuda berpakaian lusuh berlari masuk sambil membawa seorang wanita hamil yang pingsan. Dokter, tolong! Ada yang mau melahirkan, dia pingsan. Teriak Yudi dengan suara parau. Para perawat yang berjaga segera bergerak cepat. 2 orang di antaranya menghampiri dengan kursi roda, sementara yang lain berlari ke ruang bersalin untuk mempersiapkan peralatan. Wanita itu segera dipindahkan dari gendongan Yudi ke kursi roda, lalu didorong masuk ke lorong rumah sakit dengan sigap. Yudi berdiri mematung beberapa detik. Dadanya masih naik turun, jantungnya berdegup tak karuan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ia tahu hanya satu, nyawa wanita itu dan bayinya harus selamat. Seorang petugas administrasi mendekat sambil membawa map berisi formulir. Maaf, Mas, apakah Anda keluarga pasien? Tanyanya cepat. Yudi menggeleng gugup. Bukan, saya hanya menolong. Saya menemukannya di jalan. Petugas itu menatapnya tajam. Kalau begitu, siapa yang akan bertanggung jawab?
Kami butuh tanda tangan penanggung jawab untuk proses persalinan. Kalau tidak ada, kami tidak bisa memulai tindakan. Wajah Yudi memucat. Kata-kata itu terasa seperti palu menghantam kepalanya. Bagaimana mungkin rumah sakit masih memperhitungkan urusan administrasi ketika ada dua nyawa yang sedang dipertaruhkan? Namun, ia melihat sendiri kondisi wanita itu. Tidak ada waktu untuk berdebat. Kalau begitu, saya yang tanda tangan. Seru Yudi. Suaranya tegas meski dadanya bergetar. Petugas itu tampak ragu. Memandang Yudi dari atas ke bawah. Pemuda berpakaian lusuh. Wajah penuh keringat. Jelas terlihat seperti orang miskin. Mas yakin? Semua biaya persalinan, obat-obatan, dan tindakan akan ditagihkan kepada penanggung jawab. Bisa sangat besar nilainya. Yudi menggenggam erat map itu, lalu mengambil pulpen yang disodorkan. Saya tidak peduli. Kalau tidak segera ditolong, dia bisa meninggal. Saya yang akan tanggung semuanya. Tangannya gemetar saat menuliskan namanya di atas kertas. Yudi Pratama. Hatinya diliputi rasa takut, bukan takut pada hutang yang mungkin menjeratnya nanti, melainkan takut jika ia tidak bertindak sekarang, maka wanita itu dan bayinya tak akan selamat. Perawat yang lain segera mengangguk setelah melihat berkas ditandatangani. Baik, segera kita bawa ke ruang bersalin. Wanita itu didorong masuk, menghilang di balik pintu bercat putih. Yudi terdiam di ruang tunggu. Tangannya masih gemetar memegang pulpen. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Baru kali ini ia melakukan sesuatu yang benar-benar nekat, tanpa memikirkan akibat. Sambil duduk di kursi plastik, Yudi menundukkan kepala, berdoa lirih. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Aku bahkan tak tahu bagaimana membayar semua ini. Tapi kumohon, selamatkan ibu itu dan anaknya. Kalaupun aku harus menanggung akibat, biarlah, asal mereka hidup. Orang-orang di ruang tunggu sesekali meliriknya. Ada yang kagum melihat keberanian seorang pemuda miskin berani menanggung biaya besar demi orang asing. Ada pula yang mencibir, menganggapnya bodoh. Namun Yudi tidak mempedulikan pandangan mereka. Baginya, keputusan itu sudah bulat. Detik demi detik terasa begitu lama. Dari balik pintu ruang bersalin, terdengar suara langkah tergesa para dokter dan perawat, sesekali disertai suara instruksi medis. Yudi menggenggam erat kedua tangannya, berusaha menenangkan dirinya yang semakin cemas. Hari itu, tanpa ia sadari, keberanian Yudi menandatangani selembar kertas akan menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Bukan hanya mengubah nasib wanita yang ditolongnya, tetapi juga nasibnya sendiri di kemudian hari. Suasana di ruang bersalin malam itu terasa menegangkan. Beberapa dokter dan perawat sibuk bergerak cepat. Suara instruksi bersahut-sahutan. Monitor berbunyi ritmis. Terdengar jelas di sela erangan lemah sang wanita. Perutnya kencang, wajahnya pucat pasi. Namun instingnya sebagai seorang ibu membuatnya bertahan. Yudi, yang menunggu di luar ruangan, berjalan mondar-mandir seperti ayam kehilangan induk. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Dadanya berdebar kencang. Telinganya sesekali menangkap teriakan samar dari dalam ruang bersalin. Hatinya gelisah, ingin sekali masuk dan membantu, tetapi ia tahu itu mustahil. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Aku tidak kenal siapa dia, tapi jangan biarkan anaknya lahir tanpa seorang ibu. Doanya lirih sambil menggenggam erat kedua tangannya. Pintu ruang bersalin terbuka sesaat. Seorang perawat keluar dengan wajah tegang untuk mengambil alat tambahan. Yudi langsung menghampiri. Bagaimana, Bu? Apakah ibu dan bayinya selamat? Perawat itu menatapnya sejenak, lalu berkata singkat. Kondisinya sulit. Doakan saja, Mas. Setelah itu, ia bergegas masuk lagi, meninggalkan Yudi yang makin resah. Waktu berjalan lambat, membuat keringat dingin membasahi pelipis Yudi. Hingga akhirnya, setelah hampir 2 jam menunggu dengan perasaan campur aduk, terdengar suara tangisan bayi yang nyaring dari balik pintu. Tangisan itu memecah keheningan malam, membuat dada Yudi terasa hangat. Air matanya hampir menetes. Ia berlari kecil mendekat ke pintu, mencoba memastikan. Sesaat kemudian, pintu ruang bersalin terbuka.
Seorang perawat keluar dengan senyum lega, menggendong bayi mungil yang baru lahir. Anaknya selamat, laki-laki, sehat sekali, katanya. Yudi tertegun. Pandangannya terpaku pada makhluk kecil yang menangis keras di pelukan perawat. Hatinya bergetar hebat. Ada rasa syukur yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Seakan segala lelah, takut, dan resiko yang ia tanggung tadi terbayar hanya dengan mendengar tangisan itu. Tak lama kemudian, dokter keluar, melepas masker yang masih menempel di wajah. Ia menepuk bahu Yudi dengan senyum penuh penghargaan. "Mas, tindakanmu cepat dan tepat. Kalau kamu terlambat sedikit saja, mungkin ibu dan bayinya tidak akan selamat. Terima kasih sudah membawanya kemari." Yudi hanya tersenyum canggung, menundukkan kepala. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Dok. Saya tidak bisa membiarkan mereka mati di jalan." Di balik kata-katanya yang sederhana, tersimpan rasa lega luar biasa. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tidak tahu dari mana asalnya, bahkan tidak tahu namanya. Yang ia tahu hanyalah satu. Malam ini, ada 2 nyawa yang berhasil diselamatkan. Beberapa saat kemudian, wanita itu dipindahkan ke ruang pemulihan. Meski masih lemah dan belum sadar sepenuhnya, kondisinya sudah stabil. Bayi mungil itu ditempatkan di dalam inkubator sementara untuk pemeriksaan awal, namun dokter memastikan keadaannya sehat. Yudi duduk kembali di kursi ruang tunggu. Tubuhnya lunglai karena lelah dan tegang. Ia menghela napas panjang, menatap langit-langit rumah sakit. "Alhamdulillah, akhirnya selamat," ucapnya pelan. Malam itu, Yudi tidak bisa menahan senyum lega yang terus terukir di wajahnya. Ia tidak peduli pada utang yang mungkin harus ia bayar akibat menandatangani administrasi tadi. Ia tidak peduli pada cibiran orang-orang yang sempat menganggapnya bodoh. Baginya, keberhasilan wanita itu melahirkan dengan selamat sudah menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Yang tidak ia ketahui, wanita yang baru saja ia selamatkan bukanlah orang sembarangan. Di balik tubuh rapuh yang tergeletak tak berdaya, tersembunyi identitas besar, seorang CEO perusahaan ternama. Pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari takdir besar yang akan mengubah seluruh hidup Yudi. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan begitu lambat bagi Yudi. Setiap pagi ia tetap pulang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk wanita yang ditolongnya. Meski ia tidak punya hubungan darah atau ikatan apapun, Yudi merasa bertanggung jawab, seakan hidup wanita itu kini ada di pundaknya. Ia sering duduk di kursi tunggu, membawa bekal sederhana berupa roti atau bubur yang ia beli dari warung kecil di depan rumah sakit. Pada hari ketiga, akhirnya wanita itu sadar. Yudi kebetulan sedang duduk di bangku, ketika perawat keluar dari ruang pemulihan dan memberitahu, "Mas, pasiennya sudah membuka mata. Kalau mau, silakan masuk sebentar." Dengan langkah ragu, Yudi masuk ke ruangan itu. Wanita yang ia selamatkan tampak berbaring lemah. Wajahnya pucat namun jauh lebih tenang dibanding malam saat ia dibawa ke rumah sakit. Di sampingnya, ada ranjang kecil dengan bayi mungil yang terlelap. Tubuhnya dibalut selimut putih. Wanita itu menatap Yudi. Matanya berair. "Kamu, yang menolong saya di jalan itu, bukan?" Suaranya serak namun penuh rasa syukur. Yudi tersenyum kikuk. "Iya, Bu. Kebetulan saya lewat. Lalu, saya tidak bisa tinggal diam." Wanita itu menggenggam tangannya lemah. "Kalau bukan karena kamu, mungkin saya dan anak saya sudah tidak ada di dunia ini. Terima kasih. Sungguh terima kasih." Yudi menggeleng. "Jangan berterima kasih, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia lain." Beberapa saat mereka terdiam. Lalu wanita itu berkata dengan suara lirih, "Saya Arini, Arini Wijaya." Nama itu terdengar asing bagi Yudi, namun cara wanita itu menyebutkannya terdengar penuh wibawa. Yudi hanya mengangguk sopan. "Saya Yudi, Bu. Yudi Pratama." Namun esok harinya, ketika Yudi sedang duduk di ruang tunggu, ia mendengar 2 orang perawat bergosip di dekat loket. "Itu kan Bu Arini Wijaya, CEO Wijaya Group. Aku lihat beritanya di televisi kemarin. Ternyata benar, beliau yang dibawa ke sini." "Iya, aku juga dengar.
Katanya beliau ditinggalkan suaminya di jalan tol. Gila, suaminya sendiri tega berbuat begitu. Yudi tersentak. Ia hampir menjatuhkan gelas air mineral yang baru saja dibelinya. CEO? Ia tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Bayangan wanita itu sebagai pasien lemah dan rapuh di ruang bersalin tak pernah ia cocokkan dengan sosok pemimpin perusahaan besar. Malam itu, rasa penasaran membuat Yudi mencari televisi kecil di ruang tunggu. Benar saja, berita di layar menampilkan sosok Arini Wijaya, wanita yang sama yang baru saja ia selamatkan, dengan headline, CEO muda Wijaya Group hampir jadi korban kekejian suami sendiri. Reporter menjelaskan, Arini Wijaya diduga sengaja ditinggalkan suaminya yang bernama Dimas, setelah mereka terlibat konflik perebutan aset. Menurut informasi, Dimas menjalin hubungan dengan seorang wanita lain dan berencana menguasai kekayaan keluarga Wijaya dengan cara menyingkirkan istrinya yang sedang hamil besar. Yudi ternganga, tubuhnya kaku. Ia tak menyangka wanita sederhana yang ia gendong malam itu adalah seorang pemimpin perusahaan raksasa yang namanya bahkan sering muncul di berita bisnis nasional. Ketika kembali masuk ke kamar rawat, Yudi sempat menunduk malu. "Bu, saya baru tahu siapa sebenarnya Ibu. Maaf, saya tidak pantas berada di sini." Arini menatapnya dengan senyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. "Yudi, justru karena kamu tidak tahu siapa saya, kamu menolong dengan tulus. Itu yang membuat saya merasa berharga kembali. Selama ini orang hanya mendekat karena nama dan harta saya. Tapi kamu menolong saya tanpa syarat. Itu jauh lebih berarti daripada semua yang saya miliki." Ucapan itu membuat hati Yudi bergetar. Ia tidak pernah merasa sepenting ini dalam hidupnya. Ia hanyalah seorang tukang ngarit miskin. Namun di mata seorang CEO besar, tindakannya yang sederhana telah menyelamatkan segalanya. Malam itu, Yudi pulang dengan langkah berat. Pikirannya berkecamuk. Ia masih belum percaya bahwa dirinya terlibat dalam masalah besar yang menyangkut perusahaan, harta, dan pengkhianatan. Dan tanpa ia sadari, sejak hari itu, hidupnya perlahan memasuki babak baru, babak yang akan mengubahnya selamanya. Beberapa hari setelah persalinan, kondisi Arini berangsur membaik. Tubuhnya sudah cukup kuat untuk duduk di kursi roda, meski masih harus sering beristirahat. Setiap kali ia melihat bayinya yang mungil, hatinya bergetar. Ada rasa syukur mendalam karena ia diberi kesempatan kedua untuk hidup dan menjadi ibu. Namun di balik itu, ada bara dendam yang membakar dadanya. Pengkhianatan Dimas, suami yang seharusnya menjadi pelindung, telah melukai hatinya lebih dalam daripada rasa sakit persalinan. Ia teringat jelas saat ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan tol. Tubuhnya lemah, nyaris tak mampu berjalan. Dimas bahkan tidak menoleh sedikit pun, seolah ingin benar-benar menyingkirkannya dari dunia. Di ruang rawat itu, Arini menatap Yudi yang setia menemaninya. "Yudi, aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa diam. Semua perbuatannya harus dibayar." Yudi yang sedang mengganti popok bayi kecil itu menoleh. Ragu. "Maksud ibu, Bu Arini akan melapor ke polisi?" Arini mengangguk tegas. "Iya. Aku tidak akan biarkan dia hidup tenang dengan selingkuhannya. Dia harus menerima hukuman yang setimpal." Keesokan harinya, ditemani kuasa hukumnya, Arini datang ke kantor polisi. Yudi ikut mengantar. Meski merasa kiku karena ini pertama kalinya ia melangkahkan kaki ke gedung besar itu. Beberapa petugas tampak terkejut melihat siapa yang datang. Sosok CEO muda, yang biasanya hanya muncul di layar televisi dengan busana elegan, kini hadir sederhana namun dengan wibawa yang sama. Di ruang penyidik, Arini menceritakan semuanya dengan detail. Bagaimana Dimas selama ini menguasai sebagian besar aset keluarga, bagaimana ia menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita muda, hingga akhirnya merencanakan menyingkirkannya saat hamil tua. Bukti-bukti berupa rekaman percakapan, dokumen keuangan, dan saksi-saksi dari pihak internal perusahaan dilampirkan lengkap. Polisi yang mendengar semua itu mengangguk serius. "Ibu tidak perlu khawatir. Dengan bukti ini, kasus ini bisa segera kami proses. Suami ibu bisa dijerat pasal penelantaran keluarga dan percobaan pembunuhan." Mendengar itu, Arini menunduk, menahan haru.
Ia melirik Yudi yang duduk di sudut ruangan. Pemuda desa itu menatapnya penuh kekhawatiran, seolah ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap berada di sisinya. Tak butuh waktu lama, pihak berwajib segera melakukan penyelidikan. Berita penangkapan Dimas tersebar luas di media. Publik gempar mendengar kisah CEO muda yang hampir menjadi korban suaminya sendiri. Banyak yang mengutuk perbuatan Dimas, apalagi setelah bukti perselingkuhannya terbongkar. Proses hukum berjalan cepat. Arini, dengan segala haknya sebagai istri sah dan pewaris utama perusahaan, segera mengajukan gugatan cerai. Pengadilan pun mengabulkan, dan semua aset yang sempat dikuasai Dimas dikembalikan sepenuhnya ke tangan Arini. Di saat semua orang melihat Arini sebagai wanita kuat yang berhasil bangkit dari keterpurukan, Arini sendiri tahu bahwa ada seseorang yang menjadi penentu segalanya, Yudi. Tanpa keberanian pemuda desa itu menggendongnya di jalan tol, tanpa keikhlasannya menandatangani surat rumah sakit, mungkin ia sudah tiada. Malam itu, setelah semua proses selesai, Arini memandang Yudi di balkon rumah sakit. Angin sepoi berhembus, membawa ketenangan setelah badai. Yudi, katanya lirih, rencana licik itu gagal bukan karena aku kuat, tapi karena kamu ada. Hidupku dan anakku selamat berkatmu. Aku tidak akan pernah lupa. Yudi menunduk, merasa tidak pantas menerima pujian sebesar itu. Saya hanya kebetulan lewat, Bu. Semua ini memang sudah takdir. Namun jauh di lubuk hati, Arini tahu, kebetulan tidak pernah sekuat itu. Pertemuan dengan Yudi adalah takdir yang akan mengubah segalanya. Hari itu, matahari sore menyinari desa kecil di pinggiran kota. Angin berhembus lembut, membuat dedaunan bergoyang pelan. Di tengah desa itu, berdirilah sebuah gubuk bambu sederhana dengan atap rumbia yang sudah mulai bocor di beberapa bagian. Disitulah Yudi tinggal, seorang pemuda desa miskin yang hidup sebatang kara. Beberapa hari setelah Arini pulih dan resmi keluar dari rumah sakit, ia tak bisa melupakan jasa besar Yudi. Malam-malamnya selalu dihantui bayangan. Bagaimana jika malam itu tidak ada Yudi yang lewat? Bagaimana jika ia benar-benar mati di pinggir jalan? Bagaimana jika anaknya lahir tanpa seorang ibu? Semua pertanyaan itu membuat Arini sadar. Hidupnya dan bayinya kini ada berkat keberanian pemuda desa itu. Dengan niat tulus, Arini meminta sopir pribadinya mengantarkan dirinya ke desa tempat Yudi tinggal. Mobil hitam mewah itu melintasi jalanan berdebu, menimbulkan decak kagum warga desa yang jarang melihat kendaraan semegah itu berhenti di dekat rumah bambu sederhana. Yudi yang saat itu sedang memotong rumput untuk dombanya, terperangah ketika melihat sosok Arini turun dari mobil. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari citra seorang CEO yang biasa tampil glamor di televisi. Namun wibawa dan ketegasannya tetap memancar. Bu Arini. Yudi hampir tak percaya. Ia buru-buru membersihkan tangannya yang kotor, merasa malu dengan keadaan rumahnya yang reot. Kenapa ibu kesini? Arini tersenyum hangat. Ia menatap Yudi dengan mata yang penuh ketulusan. Aku datang untuk menepati janji pada diriku sendiri. Yudi, aku berutang nyawa padamu. Tanpa kau, aku dan anakku mungkin sudah tiada. Yudi menunduk, merasa tak pantas. Jangan bicara begitu, Bu. Saya hanya kebetulan lewat dan menolong. Itu pun kewajiban saya sebagai manusia. Arini melangkah lebih dekat, menatap rumah bambu yang nyaris roboh itu. Ia bisa merasakan betapa berat kehidupan Yudi selama ini. Aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup begini. Mulai hari ini, ikutlah denganku. Aku butuh orang jujur di sisiku. Yudi, aku ingin kau jadi asistennya aku. Kata-kata itu membuat Yudi terdiam. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Seorang CEO besar meminta dirinya, pemuda desa miskin, tukang ngarit yang bahkan tak tamat sekolah tinggi, untuk menjadi asisten pribadi. Bu, saya ini siapa? Saya hanya tukang cari rumput. Saya tidak bisa baca laporan, tidak mengerti komputer, tidak pantas berada di dekat orang-orang penting seperti ibu. Ucapnya dengan suara bergetar. Arini menggeleng pelan. Justru karena itu aku memilihmu. Aku sudah dikhianati oleh orang-orang pintar,
ambisius, dan serakah. Aku butuh seseorang yang tulus, yang jujur, yang tidak melihat aku hanya karena harta atau jabatan. Dan aku menemukannya di dirimu. Hening menyelimuti gubuk itu. Yudi menunduk. Hatinya berkecamuk. Ia takut tidak mampu, tapi juga tidak ingin mengecewakan wanita yang sudah mempercayainya. Ia memandang wajah Arini yang begitu yakin, lalu melihat bayi mungil yang berada dalam gendongan pengasuh di belakangnya. Bayi itu terlelap damai, seakan meneguhkan keputusan besar yang ada di depan mata. Dengan suara lirih, Yudi akhirnya berkata, "Kalau itu memang keinginan ibu, baiklah, saya akan ikut. Saya akan berusaha sekuat tenaga." Arini tersenyum lega. "Terima kasih, Yudi. Kau tidak hanya menyelamatkanku sekali, tapi kini kau akan jadi bagian dari hidupku." Hari itu, hidup Yudi berubah drastis. Dari gubuk reot dan pakaian lusuh, ia melangkah masuk ke dalam dunia baru, dunia yang penuh cahaya, tanggung jawab, sekaligus tantangan besar. Mobil mewah itu membawanya pergi dari desa, meninggalkan rumput, domba, dan kesepian. Yang tidak ia sadari, perjalanan barunya sebagai asisten pribadi seorang CEO bukan hanya akan mengubah nasibnya, tetapi juga membuka jalan menuju takdir yang lebih besar. Sebuah kisah cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, hidup Yudi berubah 180 derajat. Dari seorang pemuda desa yang setiap hari berlumur peluh, kini ia tinggal di rumah besar milik Arini, sebuah hunian megah di tengah kota, lengkap dengan halaman luas, kolam renang, dan ruang kerja pribadi. Yudi yang biasanya tidur di ranjang bambu dengan tikar tipis, kini harus menyesuaikan diri dengan kasur empuk yang membuatnya kikuk. Malam pertama, ia bahkan susah tidur. Takut, merusak, ranjang mahal itu hanya dengan tubuhnya yang lusuh. Pagi harinya, ia diberi setelan jas rapi oleh staf Arini. Yudi memandang dirinya di cermin dengan mata tak percaya. Pemuda desa yang biasanya hanya mengenakan kaos usang dan celana kain robek, kini berdiri gagah dengan kemeja putih, dasi hitam, dan jas elegan. Tangannya sampai gemetar ketika mencoba merapikan kerah. "Apakah ini benar aku?" gumamnya pelan. Hari-hari awal sebagai asisten pribadi terasa sulit bagi Yudi. Ia harus belajar banyak hal baru, mengoperasikan komputer, membaca email, mencatat jadwal rapat, hingga berkomunikasi dengan orang-orang penting. Semua terasa asing baginya. Jari-jarinya yang biasa memegang sabit kini kaku menekan papan keyboard. Ia sering salah menekan tombol, membuat layar laptopnya menampilkan simbol-simbol aneh yang membuatnya panik. Beberapa staf perusahaan sempat menertawakannya. "Asisten kok kayak orang baru belajar TK," sindir salah satu karyawan muda dengan senyum mengejek. Namun Arini selalu menegurnya dengan tegas. "Lebih baik punya asisten yang belajar dengan tulus daripada yang pintar tapi berkhianat," katanya lantang. Sejak itu, orang-orang mulai segan, meski masih ada beberapa yang mencibir di belakang. Arini sendiri sabar mendampingi Yudi. Ia mengajarinya dasar-dasar kerja, bahkan hal kecil seperti cara mengatur kertas di map atau menyusun laporan. Setiap kali Yudi kebingungan, Arini tidak pernah marah. "Pelan-pelan, Yud. Kamu belajar, bukan gagal," ucapnya lembut. Kata-kata itu membuat Yudi semakin bersemangat. Meski malam-malamnya ia habiskan untuk berlatih diam-diam agar tidak mengecewakan Arini. Selain belajar teknis, Yudi juga belajar cara membawa diri di dunia korporasi. Ia ikut mendampingi Arini dalam rapat penting dengan jajaran direksi. Duduk di kursi panjang ruang rapat yang dingin ber-AC, Yudi sering merasa tubuhnya kaku, takut melakukan kesalahan. Namun ia selalu fokus pada tugasnya, menyiapkan berkas, mencatat poin penting, dan memastikan Arini mendapatkan semua yang dibutuhkan. Setiap kali Yudi berhasil melakukan sesuatu dengan benar, Arini menatapnya dengan senyum kecil yang penuh arti. Senyum itu seolah berkata, "Aku bangga padamu." Dan itu sudah cukup untuk membuat Yudi bertahan menghadapi hari-hari beratnya. Tak jarang, Yudi masih merasa kikuk dengan lingkungannya yang serba mewah. Saat makan siang bersama jajaran staf, ia sering salah menggunakan sendok garpu, membuat beberapa orang menahan tawa. Namun bukannya malu, Yudi belajar menertawakan dirinya sendiri. Kalau salah,
Berarti saya punya kesempatan untuk belajar benar, katanya santai. Kalimat sederhana itu justru membuat beberapa orang diam-diam menghormatinya. Hari demi hari, perubahan dalam diri Yudi semakin terlihat. Dari langkahnya yang dulu kikuk, kini ia mulai tegap. Dari pandangannya yang dulu selalu menunduk, kini ia berani menatap orang-orang dengan percaya diri. Meski latar belakangnya sederhana, ketulusan dan kesungguhannya menjadikannya pribadi yang berbeda. Arini melihat semua itu dengan hati yang hangat. Baginya, Yudi bukan sekadar asisten. Ia adalah sosok yang mampu membuatnya percaya lagi pada manusia, setelah dikhianati oleh orang yang seharusnya paling dekat. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa kehadiran Yudi memberi arti lebih dari sekadar pekerjaan. Ia memberi rasa aman. Bagi Yudi sendiri, hidup barunya terasa seperti mimpi. Dari seorang tukang ngarit miskin, kini ia duduk di samping CEO besar, mendampingi rapat-rapat penting, bahkan dianggap bagian dari lingkaran dalam perusahaan. Meski banyak tantangan, ia tidak pernah gentar. Baginya, bekerja untuk Arini bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hati. Yang tidak ia sadari, perlahan-lahan, benih rasa yang lebih dalam mulai tumbuh di antara mereka. Meski perlahan mulai terbiasa dengan dunia barunya, Yudi tidak serta-merta diterima oleh semua orang di lingkungan perusahaan. Ada sebagian karyawan yang tidak suka melihatnya. Bagi mereka, sosok Yudi hanyalah seorang pemuda kampung, tukang ngarit yang kebetulan beruntung karena menolong Arini. Bisik-bisik sering terdengar di koridor kantor. Itu asisten baru? Masih bau rumput. Kok bisa kerja di sini? Halah, pasti cuma kasihan bos saja. Mana pantas tukang ngarit jadi asisten CEO? Beberapa bahkan sengaja berbicara cukup keras agar Yudi mendengar. Awalnya Yudi hanya menunduk, pura-pura tidak peduli. Namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa perih. Ia tahu dirinya memang bukan siapa-siapa, tapi setiap hinaan itu menusuk seperti duri. Malam-malamnya sering ia habiskan di kamar kecil apartemen perusahaan dengan menatap cermin. Apa aku benar pantas di sini? Tanyanya dalam hati. Godaan juga datang dengan cara lain. Beberapa karyawan mencoba menjatuhkannya dengan tugas-tugas sepele yang diputar-balikan. Laporan yang sudah ia susun rapi sengaja diubah sebelum diserahkan ke Arini. Lalu Yudi yang disalahkan. Email penting yang seharusnya sampai ke meja direksi sengaja ditahan di inbox agar tampak seolah Yudi lalai. Suatu hari, salah satu manajer senior bahkan menegurnya di depan banyak orang. "Hei, Yudi, ini bukan desa. Kalau kerja jangan lamban begitu. Jangan bikin malu Bu Arini," katanya dengan nada merendahkan. Beberapa orang tertawa kecil mendengar itu. Wajah Yudi memerah, tangannya mengepal, tapi ia menahan diri. Namun setiap kali ada yang meremehkan, Arini selalu hadir sebagai pembela. Dalam satu rapat besar, ketika seorang karyawan berkomentar sinis, "Asisten kok asal comot orang desa, Bu? Kalau nanti bikin rugi perusahaan bagaimana?" Arini menatap tajam seluruh ruangan. "Aku lebih percaya pada orang jujur yang mau belajar, daripada orang pintar yang menikam dari belakang. Jangan ukur manusia dari latar belakangnya, tapi dari ketulusan hatinya." Suasana ruangan mendadak hening. Kata-kata Arini membuat semua yang hadir menunduk. Dari hari itu, banyak yang mulai segan pada Yudi, meski masih ada segelintir yang tidak suka. Bagi Yudi, pembelaan Arini adalah cahaya yang menguatkan. Ia sadar, masih ada orang yang percaya padanya meski dunia seakan menolak. Ia pun bertekad, tidak akan mengecewakan kepercayaan itu. Ia belajar lebih keras, memperbaiki setiap kesalahan, dan berusaha menguasai pekerjaan barunya. Waktu berjalan, dan perlahan Yudi mulai membuktikan diri. Ia berhasil menyusun jadwal rapat tanpa ada yang terlewat. Ia mampu mengatur berkas-berkas penting dengan rapi, bahkan sering membantu staf lain yang kewalahan. Ketekunannya membuat orang-orang yang dulu meremehkannya kini mulai segan. Namun cobaan tidak berhenti sampai di situ. Godaan datang dari luar. Beberapa orang mencoba mendekati Yudi dengan iming-iming. "Kalau kamu mau kerja sama dengan kami, kamu bisa dapat uang banyak. Tidak perlu capek-capek jadi asisten.
Bujuk seorang pengusaha yang ingin menyusup ke perusahaan. Yudi menolak mentah-mentah. Meski tawaran itu menggiurkan. Ia ingat ucapan Arini, kejujuran lebih mahal daripada harta. Kalimat itu menjadi pegangan hidupnya. Lambat laun, cerita tentang integritas Yudi menyebar. Dari pemuda kampung yang dicemooh, kini banyak karyawan diam-diam menaruh hormat. Mereka melihat sendiri bagaimana Yudi tetap rendah hati, tidak pernah membalas hinaan, dan selalu mendahulukan kebaikan. Bagi Arini, Yudi bukan lagi sekadar asisten. Ia adalah tameng, pengingat, dan sosok yang meneguhkan hatinya setelah dikhianati orang yang seharusnya ia percaya. Dan bagi Yudi, meski masih sering merasa canggung, ia mulai menyadari bahwa tempatnya kini bukan lagi di ladang bersama rumput dan domba. Tempatnya ada di sisi seorang wanita kuat, yang tanpa ia sadari, perlahan menumbuhkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat. Hari-hari bergulir, dan peran Yudi sebagai asisten pribadi tidak lagi sekadar membantu pekerjaan Arini. Ia menjadi sosok yang selalu hadir di setiap langkah wanita itu, menemani rapat, mendampingi perjalanan bisnis, bahkan sekadar duduk di ruang kerja untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Arini, yang sebelumnya dikenal sebagai wanita dingin dan tegas di hadapan publik, perlahan menemukan ketenangan saat bersama Yudi. Ada kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan ketika ia masih bersama Dimas. Yudi tidak pernah memandangnya sebagai seorang CEO dengan harta dan kekuasaan besar. Bagi Yudi, Arini hanyalah seorang wanita yang butuh ditemani, dihargai, dan dijaga. Di sisi lain, Yudi seringkali merasa tak percaya dengan apa yang sedang ia jalani. Ia, pemuda desa miskin yang dulunya hanya mengurus domba dan rumput, kini bisa duduk begitu dekat dengan wanita yang namanya dikenal di seluruh negeri. Setiap kali melihat Arini berbicara lantang di ruang rapat, atau tampil elegan di hadapan kamera, Yudi merasa dirinya terlalu kecil. Namun entah mengapa, ketika mereka berdua sendiri, batas itu lenyap. Momen-momen sederhana seringkali membuat hati mereka saling mendekat. Suatu malam, sepulang dari rapat panjang, Arini terlihat letih. Ia melepas sepatunya dan duduk di kursi ruang tamu. Yudi yang melihatnya segera menyodorkan segelas air hangat. "Minum dulu, Bu, biar lega tenggorokannya," katanya lembut. Arini menatapnya, lalu tersenyum. "Terima kasih, Yud. Kau selalu tahu apa yang kubutuhkan, bahkan sebelum aku meminta." Yudi menunduk malu, namun hatinya bergetar hebat. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap senyum Arini terasa mampu menyalakan api hangat dalam dirinya. Hari demi hari, kebersamaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Arini mulai melihat Yudi bukan hanya sebagai penolong, tetapi juga sebagai penopang. Ketika ia merasa lemah, Yudi hadir memberi kekuatan. Ketika ia hampir putus asa, Yudi selalu meneguhkan hatinya dengan kata-kata sederhana. Dan bagi Yudi, rasa hormatnya perlahan berubah menjadi rasa yang jauh lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya ingin melihat Arini bahagia sebagai bosnya, tetapi juga sebagai wanita yang berarti baginya. Meski ia berusaha menekan perasaan itu, takut dianggap lancang, namun getaran itu terus tumbuh, semakin kuat setiap kali Arini tersenyum kepadanya. Suatu malam yang tenang, setelah Arini selesai menidurkan bayinya, ia duduk bersama Yudi di balkon rumah besar itu. Angin berhembus lembut. Bintang-bintang berkelip di langit. Arini memandang jauh ke depan, lalu berkata dengan suara lirih, "Yudi, kau tahu, bukan hanya nyawaku yang kau selamatkan waktu itu. Hatiku juga." Yudi terdiam, menatapnya dengan bingung. "Maksud ibu?" Arini menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Aku kehilangan segalanya ketika suamiku berkhianat. Kepercayaan, harapan, bahkan harga diriku. Tapi sejak kau datang, aku merasa hidupku kembali punya arti. Kau bukan hanya penyelamatku, tapi juga penopang hatiku." Kalimat itu membuat dada Yudi bergemuruh. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tangannya mengepal, bibirnya bergetar. Namun hatinya penuh dengan perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia hanya menunduk, takut jika matanya menyingkap semua yang ia rasakan. Namun Arini tersenyum,
lalu meletakkan tangannya di atas tangan Yudi. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Yudi merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Sebuah ikatan yang tulus, melampaui harta, status, dan segala perbedaan di antara mereka. Malam itu, benih cinta benar-benar tumbuh di antara keduanya. Cinta yang lahir bukan karena kemewahan, bukan pula karena ambisi, melainkan karena ketulusan dua hati yang saling menguatkan di tengah luka. Waktu berjalan, luka lama perlahan sembuh. Arini bangkit kembali, tidak hanya sebagai seorang CEO, tetapi juga sebagai seorang ibu yang kuat. Sementara Yudi, yang dulu hanyalah pemuda miskin tukang ngarit, kini menjelma menjadi sosok yang disegani di lingkungan perusahaan. Bukan karena pakaian rapi atau jabatan barunya, melainkan karena ketulusan, keberanian, dan kejujuran yang tidak pernah pudar. Hari itu, kabar bahagia menyebar luas. Arini Wijaya, CEO Wijaya Group, akan menikah. Namun yang membuat publik terkejut bukanlah pernikahannya, melainkan siapa pria yang berhasil merebut hatinya. Bukan seorang pengusaha kaya, bukan pula tokoh terkenal, melainkan seorang pemuda desa sederhana yang dahulu hanyalah seorang tukang ngarit. Desas-desus beredar. Ada yang meremehkan, ada pula yang kagum. Tetapi bagi Arini, semua itu tidak penting. Yang ia tahu hanyalah, lelaki yang akan berdiri di sampingnya adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya, meneguhkan hatinya, dan membuktikan cinta sejati yang tak ternilai oleh harta. Hari pernikahan tiba. Sebuah gedung megah di pusat kota disulap menjadi tempat sakral yang dipenuhi bunga segar. Para tamu undangan berdatangan, pengusaha, pejabat, bahkan tokoh publik. Mereka semua menunggu momen yang disebut-sebut sebagai pernikahan paling tak terduga tahun ini. Yudi berdiri di depan cermin, mengenakan jas hitam sederhana yang disiapkan khusus untuknya. Wajahnya terlihat tampan dengan rambut disisir rapi, namun matanya menyimpan kegugupan. "Apakah aku pantas berdiri di sampingnya?" gumamnya lirih. Seorang sahabat lama dari desa yang diundang mendekat, menepuk bahunya. "Yud, jangan ragu. Kau bukan lagi tukang ngarit yang dulu. Kau pahlawan bagi dia. Kau memang pantas." Ketika pintu utama terbuka, Arini muncul dengan gaun putih anggun, wajahnya bercahaya. Semua mata terpaku padanya, tapi hanya satu pasang mata yang membuatnya tersenyum, mata Yudi. Saat berjalan menuju pelaminan, ia tidak lagi melihat kerumunan tamu, hanya melihat pria yang dulu menggendongnya di pinggir jalan tol, mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan dirinya dan bayinya. Prosesi pernikahan berlangsung hikmat. Saat ijab kabul diucapkan, suara Yudi sedikit bergetar namun mantap. Ruangan yang tadinya riuh mendadak hening, lalu pecah oleh tepuk tangan dan doa para tamu. Air mata kebahagiaan menetes di pipi Arini, sementara Yudi menunduk penuh syukur. Di pelaminan, bayi kecil Arini, yang kini sehat dan ceria, duduk di pangkuan nenek pengasuhnya. Seolah menjadi simbol hidup baru yang lahir dari perjuangan, pengkhianatan, dan akhirnya cinta sejati. Yudi membelai lembut kepala bayi itu sambil tersenyum, merasa dunia telah memberi hadiah terindah dalam hidupnya. Hidup setelah pernikahan tidak selalu mulus, namun Yudi dan Arini menjalaninya dengan cinta dan kesabaran. Yudi belajar banyak tentang dunia bisnis dari Arini, sementara Arini menemukan kembali arti rumah tangga dari Yudi. Mereka saling melengkapi, Arini dengan kecerdasannya, Yudi dengan ketulusannya. Kini tidak ada lagi hinaan. Orang-orang yang dulu meremehkan Yudi justru datang memberi selamat, bahkan mengaguminya. Media menulis kisah mereka sebagai legenda modern, seorang tukang ngarit yang menjadi suami CEO. Namun bagi Yudi, semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah ia bisa membahagiakan wanita yang dicintainya dan menjadi ayah bagi anak yang dulu ia selamatkan. Di malam pernikahan itu, saat pesta usai dan gedung kembali hening, Yudi berdiri di balkon bersama Arini. Ia menggenggam tangan istrinya erat. "Aku masih seperti mimpi, Bu." Arini, dari seorang tukang ngarit, kini jadi suamimu." Arini tersenyum lembut. Kepalanya bersandar di bahu Yudi. "Bagi orang lain mungkin tak masuk akal. Tapi bagiku, kamu adalah pilihan terbaik."
Karena cinta sejati bukan tentang harta atau jabatan, melainkan tentang hati yang tulus. Yudi menutup mata, membiarkan angin malam membelai wajahnya. Ia sadar, perjalanan hidupnya sudah berubah selamanya. Dari pemuda miskin yang sering dihina, kini ia hidup bahagia bersama wanita yang ia cintai. Tidak ada lagi kesepian, tidak ada lagi keraguan, yang ada hanyalah kebahagiaan dan penghormatan. Malam itu, di bawah cahaya bintang, Yudi berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjaga Arini dan bayinya dengan segenap jiwa. Karena dari sinilah kisah cintanya benar-benar dimulai. Kisah seorang tukang ngarit yang menemukan makna cinta sejati di sisi seorang CEO. Viral, Yudi pemuda miskin menolong wanita hamil yang ditinggalkan